Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala rasulillahi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Marhaban ya Ramadan. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendapatkan kebahagiaan apapun dalam aktivitas sederhana sekalipun. Tetapi jika kesederhanaan tersebut, aktivitas tersebut tidak diiringi dengan ridhonya Allah, maka rasanya ada yang kurang. Sementara kita butuh momen-momen baru untuk mendatangkan kebahagiaan tersebut. Jika kita ridho dengan apa yang Allah kasih, maka Allah tanamkan secawan yang luas kandungannya. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita selalu syukuri. Apa yang kita lihat selalu terasa nyaman. Itu ketika Allah telah ridho kepada kita. Rasanya itu selalu ada kenyamanan kepada hati kita. Kalau kata Nabi itu, ajaban bi amri mu'min. Orang yang betul beriman, betul imannya itu sudah mantap, itu maka hidupnya akan mengagumkan. Bila diberi kesuksesan, maka dia selalu iringi dengan rasa syukur. Nah, dengan kesyukuran itulah dia bisa mengontrol dirinya hingga hidupnya itu tidak berlebihan. Dan ketahuilah, sifat berlebihan itu hanya memberikan beban pada hidup kita. Maka di rumus fisika itu disebutkan F1 itu berbanding lurus dengan F2. Apa yang didapat itu yang keluar. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwasannya F itu berbanding lurus dengan P. Tekanan berbanding lurus dengan gaya hidup. Maka hukum Pascalnya, semakin banyak gaya, semakin tertekan pula hidupnya. Nah, itu bandingan nilai kehidupan. Di Jepang itu, kalau ada bencana, bisa minta maafnya luar biasa. Kalau dia tak tahan, dia bisa bunuh diri. Kalau di kita, kalau ada bencana, kita bisa berenang. Itu modelnya kalau misalnya kita tidak ada keseimbangan. Nah, untuk membangun keseimbangan tersebut, kita butuh yang namanya konektivitas. Konektivitas itulah dalam bahasa agamanya sholat. Sholat berasal dari kata wassalat, yang berarti terkoneksi dengan kuat, terhubung dengan erat. Kita pernah mendengar kata silaturahmi kan? Nah, kata silaturahmi itu berasal dari kata silah, terhubung dengan erat, rasa kasih dan sayat perhatian, sehingga paramenternya itu bukan saat datang, kalau datang kita nyapa wajar, tetapi ketika kita sudah pergi tapi orang tersebut masih ingat, masih saling mendoakan, masih ngontek, itu yang dinamakan dengan silah. Nah, begitu juga dengan sholat. Ketika kita sholat, dimanapun kita berada, pastinya kita selalu mengingat dengan Allah. Ketika kita berbaring pun, ketika kita berdiri pun, kita selalu ingat dengan Allah. Dan dinamakan dengan sholat. Goalnya dari sholat tersebut, ketika kita merasakan konektivitas kepada Allah, mulai nyambung, mulai bercakap dengan Allah, itu kata dengan sholat. Jadi goalnya dari sholat itu, ketika kita mulai merasakan konektivitas kepada Allah, mulai nyambung bersama Allah. Jadi kalau misalnya kita melakukan sholat, nah, kita bisa memfungsikan tubuh kita dengan benar, sehingga kita tidak melangkah dengan jalan yang salah. Apa yang kita lakukan itu selalu benar. Ketika kita ingat dengan Allah, kita tidak mungkin melihat apa yang tidak Allah senangi. Kita tidak mungkin melangkah kepada tempat yang Allah larangi. Nah, kalau di contoh sederhananya itu, di masjid saja kita sering bertukar sendalnya dengan teman. Itu contoh sederhananya. Tetapi kalau kita ingat Allah, itu tidak akan mungkin terjadi. Kalau kata Nabi itu, orang sholat sulit untuk menemukan kekhusyukannya. Karena mulai dari takbir saja Allahu Akbar, mulai itu setan menggoda. Itu namanya setan kazab. Itu menggodanya luar biasa. Mulai ingat ini, ingat itu, mulai ingat mobil parkir di mana, sudah tidak tahu lagi. Maka dari itu, ketika kita sholat itu, buang semua urusan dunia, tambahkan diri kepada Allah. Kenapa kita sholat itu harus memahami bacaannya, memahami gerakannya? Karena kita sholat itu butuh yang namanya makna dari bacaan. Karena bacaan itu terselip doa di dalamnya. Nah, kita kalau misalnya tidak
tidak tahu dengan makna dari bacaan dan gerakan sholat tersebut, maka kita akan mengirannya itu hanyalah bacaan tanpa makna. Itu pentingnya kita memahami dari bacaan dan gerakan sholat tersebut. Jadi orang banyak berpendapat bahwasanya sholat tidak dapat merubah hidup. Itu adalah pendapat salah, sangat salah. Dulu ada yang namanya Ustadz Ghifari, di mana Ustadz Ghifari ini adalah orang yang pemabuk berat, penjudi. Itu ketahuan sama warga dan itu dibimbing sama Ustadz yang namanya Ustadz Reja. Ustadz Reja ini memberi nasihat tuh supaya beliau melaksanakan sholat. Karena itu Ustadz Ghifari itu dulunya dia sangat jauh dengan Allah. Apa yang perbuatan maksiat dia selalu lakukan. Makanya dia selalu jauh dengan Allah sehingga dia sudah dekat kembali dengan Allah akibat ajaran dari Ustadz Reja. Sahabat kurma tahu apa yang dinasihati oleh Ustadz Reja tersebut, yakni tentang sholat. Beliau mulai itu, Ustadz Ghifari melakukan sholat, mulai melakukan konektivitas kepada Allah, mulai tobat kepada Allah. Disitulah mulai memperbaiki diri sehingga kehidupannya jauh lebih mantap. Dari Islam itu tuh yang menjadikan kenapa sholat paling pokok dipaksa wajib dikerjakan bukan karena sujudnya kita, rukuknya kita tidak sujud dan rukuk pun tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan kita Tuhan, tapi ternyata ada view besar yang dengan kasih Allah diminta kita sholat supaya kita minimal jadi orang baik dan khusus dalam kita. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki sholatmu. Uzur makola, walatan zurman kola. Syukran kasir, sampai berjumpa di esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.